Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sifon Mardia dari kelas 11 TKJ. Saya di sini akan berpidato tentang bab 4, saling menasihati dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di hari ini kita masih diberi nikmat iman, sehat, sehingga kita dapat mujabil wujud di tempat ini. Salawat serta salam tersurahkan junjungan Nabi Muhammad SAW kepada yang paling mulia Nabi dan Rasul. Yang saya hormati kepada Kepala Sekolah Nyai Hajah Linatus Sofia Al-Hafidhu MPDI, yang saya hormati Bapak Dani Roik SPDI selaku Guru Mapel PAI, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Al-Azhar, yang saya hormati staf SMK Al-Azhar, yang tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Apa itu saling menasihati dalam Islam? Merupakan ajaran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sholat 5 waktu. Ada juga khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, khutbah bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, kusuf, wukuf, dan nikah. Menurut istilah rukun yang tertentu berkaitan secara langsung dengan kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk sunahan akad nikah. Khutbah diawali hamdalah, sholawat, takwa, dan doa. Yang kedua, tabligh, yang berarti menyampaikan, memberitahukan secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih diketahui, diamalkan. Misalnya Rasulullah SAW memberitahukan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan satu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Yang ketiga, dakwah, yang berarti mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih perbuatan dikenal adanya dakwah bil lisan atau dakwah bil hal, misalnya santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum. Pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, pentingnya khutbah. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa khutbah termasuk aktivitas ibadah. Contohnya, apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, sholat Jumat tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, wukufnya tidak sah. Hal-hal berikut yang seharusnya dimiliki oleh seorang khatib. Yang pertama, seorang khatib seharusnya memperhatikan keadaan masyarakat. Yang kedua, seorang khatib sepantasnya seorang yang sa'iin, mengamalkan ilmunya tidak sembarangan. Yang kedua, pentingnya tabligh. Salah satu kewajiban bagi Rasul adalah tabligh, yakni menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Yang ketiga, pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Ketentuan khutbah. Syarat khutbah: Islam, bali, berakal sehat, mengetahui ajaran Islam. Rukun khutbah: membaca hamdalah, membaca syahadat, membaca sholawat. Sunnah khutbah: khatib berdiri ketika khutbah. Khatib menghadap jemaah ketika khutbah. Ketentuan tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut mubaligh. Syarat mubaligh: Islam, baligh, berakal, mendalami ajaran Islam. Etika dalam menyampaikan tabligh: bersikap lemah lembut, tidak kasar,
menggunakan bahasa yang sopan, etika. Ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak orang yang melaksanakan dakwah disebut dai. Ada 2 cara berdakwah, yaitu dengan lisan, dakwah bilisan, dan dengan perbuatan, dakwah bilhal. Syarat dali Islam Bali berakal, mendalami ajaran Islam, etika dalam berdakwah. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas. Dakwah dilakukan dengan muzatul hasanah atau nasihat yang baik. Pengajaran. Dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik, uswatun hasanah. Dakwah dilakukan dengan mujadah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Jadi kesimpulannya adalah mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.